teknologi yang kita hadirkan ini kurang lebih adalah yang pertama itu platform investasi online. Jadi orang-orang di luar sana yang duitnya nganggur, nggak tahu mau dibuat apa, daripada ditaruh di salah satu instansi keuangan yang rate-nya yang gitu-gitu aja, ya kan? Mendingan diinvestasikan di peternakan, di pertanian, yang ini juga bisa membantu petani peternak kita untuk scale up bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku semuanya, saudaraku semuanya, alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini terus kita lanjut lagi. Tadi dari kebun, kemudian kita ngongklok dulu, mie ongklok khas Wonosobo. Lah, tadi sudah yang lain-lain, sekarang kita sama Master Ijat ya. Pak Ijat ini juga semangat muda, beliau ini CEO dari PT Ijat Group gitu ya. Siap. Dan juga menggarap juga Rumah Kapas ya. Rumah Kapas itu apa itu? Jadi Rumah Kapas itu adalah platform digital yang membantu UMKM untuk bisa terhubung dengan pasar, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Wah. Seperti itu. Dan itu semuanya prosesnya didigitalisasi, dan ke depan akan ada big data untuk bisa memaksimalkan bisnis intelligence yang ada di dalamnya, Pak. Ngeri ya. Oke. Ini apa ya? Ada istilah kapas ya. Padahal kapas itu menurut saya kan juga lebih banyak di impornya gitu. Betul. Nah, ini kemudian akhirnya berinteraksi juga hari ini dengan Rami ya. Betul. Ya, mungkin sama-sama serat alam lah gitu ya. Nah, ini apa yang membawa angin apa yang membawa Rumah Kapas ini kemudian penasaran ingin menengok Rami di Wonosobo ini apa ini Pak Ijat? Siap. Jadi angin yang membawa kami ke sini adalah angin hijrah, Pak. Angin hijrah. Ternyata yang namanya kapas itu bisa dibilang ini ya, dosanya banyak, Pak. Dosa karbon maksudnya. Dosa karbon. Iya, jadi saya bersama Prof. Iman itu sedang bikin yang namanya ESGI Intelligence. Itu big data untuk sustainability yang akhirnya kami melihat, kami membenchmark ya, mana industri-industri yang tidak ramah lingkungan, emisinya besar, karbonnya tidak bisa di net off dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang paling besar itu adalah di industri kapas, Pak. Gitu. Mulai dari penanamannya yang mereka sangat ini ya, boros air, terus pestisidanya itu abundant. Sekarang mereka memang tanaman yang ini ya, agak manja ya, bisa dibilang seperti itu. Soalnya dampak lingkungannya itu mulai dari hulunya itu sudah banyak errornya. Nah, apalagi kalau di Indonesia seperti ini, hampir 98% Pak ya, itu impor, ya kan? Nah, itu carbon footprint, Pak. Gitu. Jadi secara lingkungan itu banyak kezoliman yang terjadi di sini. Dan kami jualan itu, Pak. Wah, itu yang makanya itu ya, Nah, kami melihat yang ada di depan itu yang namanya fabrics ini harus sustainable. Sustainable itu artinya mulai dari hulunya, produksinya itu sustainable. Apa sustainable itu? Sustainable itu ada 3 poin. Pertama dari E, environment, S itu social impact-nya, dan G itu adalah governance-nya, tata kelolanya. Nah, jadi tata kelola, lingkungan sampai ke sosialnya itu semuanya harus diperhatikan. Dan mencengangkan sekali yang di Wonosobo ternyata semuanya sudah terjadi, Pak. Masya Allah. Cuma tidak terekspos saja. Betul. Alhamdulillah. Jadi memang environment-nya oke. Social impact-nya dahsyat. banyak sekali warga desa yang dilibatkan. Ini konsepnya ini dekat sama industrial village ya. Kalau di Jepang, di China itu sangat kuat gitu. Nah, di Indonesia kita kurang contoh, tapi ternyata di Wonosobo ada. Nah, ini menarik. Jadi secara environment atau secara tadi sosial juga impactnya terasa dan sustainable juga. Dan yang ketiga yang penting ini adalah governance atau tata kelolanya. Kita kaget ternyata dari 2001, 2005 sudah ISO. Berarti governance tata kelolanya nggak main-main. Nah, itu tuh yang kami lihat sebagai ya gini nih, industri sustainability itu harusnya wajahnya itu seperti ini. Nah, ini yang mau kita jadikan contoh untuk dunia, bahwasanya di Indonesia ini ada perusahaan sustainable yang seluruh ESG-nya itu diperhatikan. Gitu. Nah, ini supaya dunia bisa belajar, Pak, dari Wonosobo. Kecil, ya hampir dari 99 sampai hari ini, berarti hampir 21 tahun ya. Betul. Kecil-kecilan gitu.
Alhamdulillah lah, mudah-mudahan nanti ini bisa dikembangkan semacam jadi mini laboratorium gitu. Betul. Ya gitu. Harapannya gimana nih Pak Icat? Harapannya sih miniatur Indonesia ini. Siap. Harapannya sih miniatur yang ada di Wonosobo ini Pak itu bisa di scale up. Karena yang ingin di scale up itu sebenarnya bukan bisnisnya, tapi impactnya. Bisnis cuma output Pak, tapi impact dari masyarakat yang merasakan. Baik orang-orang yang bekerja di ladang, orang yang bekerja di konveksinya, sampai masyarakat yang menikmati produknya. Nah, itulah yang nanti akan merasakan impact-nya. Impact itu yang nanti ingin kita perbesar dan harapannya dengan resource yang kita kembangkan bersama, nanti ini bisa di scale up. Dan di scale up-nya secara rapid gitu. Wah. Jadi rapid scalability. Ya, ini namanya blitz scaling, Pak. Gitu. Harapannya seperti itu kalau harapan saya. Semoga bisa berkolaborasi dan dampaknya nanti akan bisa jadi legacy, Pak ya. Yang kita tinggal kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, maka itu yang insya Allah jadi amal jariah kita. Jadi sumur Utsman. 1500 tahun yang lalu beliaunya sudah meninggal, sahabat Nabi. Bisa dinikmati ya. Hari ini masih bisa dinikmati. Sumurnya itu menjadi ratusan hektar pohon kurma. Ya. Pohon kurmanya dari ribuan tahun yang lalu itu profitnya sekarang sudah jadi Bank Ar-Rajhi, sudah ada di hotel-hotel di sekitar Mekah. Orang yang mati Pak 1500 tahun yang lalu Pak, amalnya sampai hari ini mengalir Pak. Gitu. Siapa yang tidak mau seperti itu Pak? Insya Allah ini yang kita niatkan bersama Pak Wi ya. Insya Allah. Semoga kita selalu meluruskan niat Pak. Amin. 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 Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan untuk hatinya lurus bersih. Amin. Ya. Lillah gitu ya. Lillah gitu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Amin. Yang Ustaz jenengan. Bukan. Saya santrinya bagus ya. Aduh, keren banget. Siap. Terima kasih. Jadi ini semakin membuat hati saya mantap lagi ya. Insya Allah. Kita tidak hanya akan timik-timik karena semuanya sesungguhnya sudah ada. Pesel-pesel ini tinggal nyusun saja gitu kan. Dari hulu, middle-nya sampai nanti pasarnya. Kalau kita tadi istilahnya Pro Iman tadi apa Prof? Mengorkestrasi, mengharmonisasikan gerak langkah ini nanti akan menjadi dampak atau output yang luar biasa. Terima kasih sekali kehadirannya hari ini. Sudah memotivasi kami ya, didatangi aja senengnya Pol gitu kan. Rasanya orang nggak teke gitu kan. Dulu tersudut, nyetitis gitu kan. Orang yang lirik belas gitu kan. Nah, alhamdulillah dengan kedatangan teman-teman itu kemudian menumbuhkan secercah harapan gitu ya. Ibaratnya kayak di kegelapan itu ada lilin kecil di situ kan. Dari itu kemudian sampai hari ini alhamdulillah ya. Ini terima kasih ada Pak Agus ini, senior kita. Ini kita mohon bimbingannya selalu. Ada Prof Iman, ada ini Pak Icat, ada Pak Anto nanti di produknya ya dari Koperasi Pupu Sutra Malang ya. Terima kasih teman-teman, sementara obrolannya begitu dulu. Next time kita akan bincang-bincang lagi tentang rami, tentang serat alam, tentang wedhus domba, tentang sutra, everything ya yang bermanfaat dan memberikan inspirasi, motivasi, edukasi ya kita lakukan semuanya. Bismillah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.